Ini adalah gambarannya. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke. Berikutnya saya akan masuk di materi teknikal lagi. Materi kali ini adalah terkait dengan candlestick. Kemarin sudah kita sampaikan karakter candlestick, membacanya. Kemarin kita sudah jelaskan karakter candle. Yang pertama kemarin dibaca adalah body, panjang bodinya, panjang ekornya, kemudian rasionya bagaimana, perbandingan panjang sumbu dengan panjang ekornya. Berikutnya masih terkait candle adalah pola candle. Nah, pola candle ini satu bentuk candle di mana dia sering muncul dan hampir selalu memberikan informasi yang tetap, ya. Artinya kalau kita membaca histori, kalau jelang hari puasa, jelang puasa harga kebutuhan naik, dari mana kita lihat? Dari histori sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Demikian juga untuk candlestick, kita membaca pola candle dari histori. Pola candle yang pertama yang kita bahas adalah doji, di mana ini bentuk candle yang ini satu bentuk candle yang harga open sama dengan atau dekat, ya, atau mendekati harga close-nya, ya. Gambarnya seperti ini. Jadi candle itu kalau ini adalah body, ini adalah sumbu. Kalau ini warnanya merah, kemarin kita sudah jelaskan, kalau ini warna merah berarti ini adalah open, ini adalah close-nya. Karena ada bodinya maka ini bukan doji, karena bodinya berjauhan. Yang namanya doji ini antara pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama. Nah, begini. Bisa juga begini. Bisa juga di tengah begini. Bisa juga ada candle, ada bodinya tapi kecil. Nah, ini kecil mepet, ya, antara pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama. Modelnya seperti ini, doji. Ini mengindikasikan arah market akan berbalik. Arah market cenderung berbalik. Berbalik itu seperti apa? Dari mungkin trennya naik, kalau muncul doji di atas begini, ya, maka peluangnya akan turun. Dari naik menjadi turun. Sebaliknya kalau di bawah turun dulu, kemudian ada doji di sana, maka di sini peluangnya atau potensinya akan berubah menjadi naik. Ini adalah doji, ya. Saya akan memberikan contohnya. Ya, doji ini tidak bisa berdiri sendiri juga, nanti harus ada konfirmasinya, harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya paling valid dia berada di area support resisten, di SNR, berada di area support dan resisten, maka ini akan sangat valid. Contohnya begini, ya, ini adalah bentuk doji di mana bodinya kecil atau titik harga pembukaan, harga penutupan sama atau hampir sama. Saya kasih highlight warna biru, ya. Ini bentuk doji di mana sumbunya panjang, bodinya berdekatan dengan pembukaan, harga pembukaan berdekatan dengan harga penutupan. Kemudian ini valid ketika berada di area support atau resisten. Ini sekarang berada di resisten yang seperti ini. Kalau berada di resisten berarti peluangnya atau potensinya dia akan berbalik turun. Ini resisten di sana. Akan lebih kuat lagi setelah doji dikuatkan oleh candle yang berlawanan arah dari sebelumnya, ya. Sebelumnya ini naik, kemudian di situ di sini ada doji, kemudian dikuatkan lagi atau dikonfirmasi candle yang berlawanan dengan arah sebelumnya, maka seperti ini akan jauh lebih
valid lagi. Contoh lagi, ini adalah bentuk doji yang berada di area support, ya, supportnya di sini. Berada di area support tidak breakout. Tidak breakout itu bodinya tidak ditutup di bawah supportnya. Bahkan walaupun panjang seberapapun, kalau misalkan diakhiri ditutup di atasnya, di atas support, maka ini bukan breakout meskipun jarumnya keluar dari garis support. Ini adalah satu pola candle yang namanya doji, berada di area support, bodinya kecil, ekornya panjang, ya tentu panjangnya panjang ke bawah. Ini mengindikasikan secara karakter candle, kalau kita baca, market berusaha untuk melanjutkan seller yang menjadi tren sebelumnya ini. Ya, ini kan menjadi tren sebelumnya. Namun demikian ditolak oleh buyer. Semakin panjang ekor di bawah, semakin kuat tekanan ke atas ketika dibentuk ditutup dengan posisi doji seperti ini. Tadi kita sudah sampaikan, doji ini pun akan lebih sempurna ketika sesudahnya dikonfirmasi candle yang berlawanan atau warnanya berubah dari tren sebelumnya. Sementara sebelumnya adalah turun warna merah. Doji muncul dikuatkan lagi oleh warna hijau. Ya, kita boleh entry-nya di sini buy atau di sini pun boleh. Ya, tergantung kita mengujinya. Kalau kita terbiasa melihat doji, kemudian berada di area support kuat, ekornya panjang, sebelumnya juga dilihat pergerakan seller mulai menipis, ditunjukkan dengan banyaknya ekor, body yang makin menipis, ini mengindikasikan momentum dari seller sudah mulai berkurang. Dan terakhir menjadi doji seperti ini menunjukkan bahwa seller sudah betul-betul lemah, diganti oleh buyer. Kita bisa entry-nya boleh di candle sesudah ini, atau kita tunggu ini konfirmatornya, kemudian selesai kita entry-nya di sini. Boleh. Ya, tiap orang punya trigger masing-masing, punya sinyal atau kriteria sendiri-sendiri. Kita misalkan buy di sana 0,2. Nah, sampai di sini misalkan marketnya ternyata naik. Ya, naik tidak perlu tinggi-tinggi. Kita tidak tahu marketnya sampai di ujung pun tidak tahu, tidak seorang pun tahu. Ya, seorang peramal pun tidak akan mungkin tahu, karena kita tidak boleh meramal di dalam trading. Yang kita lakukan adalah analisa berdasarkan histori, berdasarkan data statistik dan dinamika yang sedang berkembang. Ya, kalaupun satu candle ini sudah kita terpenuhi, ya sudah close duluan. Misalkan 200 pip, ya kita sudah profit, ya sudah, kita dapat $40, selesai, close duluan. Nanti kita baca peluang lagi, kita membaca candlestick lagi untuk menentukan peluang selanjutnya. Jadi trading bukan berarti harus dipaksa. Oh, saya belum dapat hari ini, saya belum profit hari ini, dipaksa akhirnya. Ya, sebelum candle ini membentuk satu pola, yang pola itu menjadi kriteria kita, maka jangan memaksa untuk kita entry. Nah, kriteria kita itu satu diantaranya tadi ada doji seperti ini, ada konfirmator seperti ini misalnya. Nanti banyak, jadi banyak yang menjadi trigger kita untuk menentukan sinyal, untuk menentukan apakah kita entry buy atau sell. Saya tunjukkan satu, ini adalah pola candle yang bernama doji. Apapun namanya mungkin kita tidak hafal, tidak masalah. Yang terpenting konsep tradingnya kita tahu, konsep dasar membacanya tahu. Dari arah di sini kita lihat trennya merah. Kemudian ketika tren merah, perhatikan di bawah, sudut-sudut yang di bawah atau sumbunya kita lihat dulu. Kalau kecenderungannya masih menyudut ke bawah terus, tetapi ada banyak sumbu di sana, ada banyak penolakan di sana. Bodinya kita perhatikan, bodinya tebal, makin kecil, ya, kemudian berubah menjadi warna hijau. Warnanya sudah mulai berubah. Jadi ketika berada di support atau resisten, hati-hati ketika warna sudah berubah. Contoh lagi, ya, ini ketika marketnya naik,
perhatikan bodinya. Satu, perhatikan bodinya, yang kedua ekornya. Semakin banyak ekor di bawah berarti penolakan ke atas semakin kuat. Sebaliknya, semakin banyak penolakan di atas, maka semakin besar pula tekanan ke bawah. Ini yang di sebelah kiri, di sisi kiri yang ada hijau-hijau ini, perhatikan di bawahnya ada penolakan buyer, ada ekor di bawah. Meskipun turun kemudian naik tebal, kemudian berikutnya ada ekor lagi di bawah, ada sumbu lagi, perhatikan bodinya makin mengecil. Berikutnya ada seekor lagi di bawah, artinya penolakan buyer kuat, bodinya perhatikan makin mengecil. Berikutnya lagi masih ada tekanan ke atas lagi, tetapi bodinya makin mengecil. Ketika bodi mulai mengecil dan di situ banyak penolakan, berada di area resisten, ini berada di area resisten. Perhatikan ketika sudah berubah warna. Hati-hati ketika sudah berubah warna berlawanan dari warna hijau menjadi warna merah. Ketika sudah muncul di sana warna yang berlawanan, kemudian ada konfirmasi satu candle merah lagi, ya kita bisa ambil posisi sell di candle selanjutnya. Ini adalah salah satu bagian trigger yang kita gunakan. Ya, ini adalah mengkombinasi antara candle dengan pola candle dengan support resisten. Yang pertama adalah doji. Berikutnya pola candle yang kedua. Pola candle yang kedua ini masih terkait dengan pola candle. Yang kedua adalah engulfing. Engulfing ini artinya menutup. Yang ditutup apa? Yang ditutup adalah candle sebelumnya. Jadi kalau saya gambarkan secara grafis ya, secara candlestick, ini misalkan warna merah, kemudian berikutnya ditutup candle yang berbeda. Nah, ini adalah menutup. Jadi sebelumnya ditutup. Diingat yang ditutup ini berlawanan. Ya, bukan sama, bukan merah kemudian ditutup merah lagi, bukan. Warnanya berubah. Jadi dari merah menjadi hijau. Ini namanya menutup. Kalau kita logika dengan perang candle, ini candle merah, ini candle hijau. Kalau kita tandingkan masih besaran hijau sehingga masih kuat hijau. Artinya dominan masih buyer. Apakah pola candle seperti ini akurat? Ya, sekali lagi akurat atau tidaknya bergantung bagaimana kita membaca struktur candle yang terbentuk di sana. Kalau kita membaca hanya pola candle saja, dua candle begini tidak bisa, tidak ketemu nanti. Dan semua tetap ada resikonya, tidak selalu valid, tidak selalu akurat 100%. Tetap yang nanti kita baca adalah probabilitasnya, kemudian dengan tetap memperhatikan risk management dan money management ketika kita sudah entry di sana. Oke, saya coba untuk menunjukkan sampel atau contohnya. Tadi saya sampaikan ini yang engulfing ini sama, jadi dia valid ketika berada di area support dan resisten. Kemudian lebih sempurna lagi ketika sudah muncul engulfing berada di support resisten, ada konfirmator lagi, konfirmator. Misalkan hijau lagi, itu. Oke, saya coba kita untuk membaca ya, coba kita untuk melihat seperti apa. Saya akan coba dengan yang lain di sini, yang kosong. Pakai H1. Oke, ketika berada di support atau resisten. Jadi ketika berada di support atau resisten tentu akan sangat valid ya ketika berada di support dan resisten. Kita lihat ketika dia naik ya, ketika ini marketnya naik kuat sekali. Kemudian ujungnya kita lihat ya, ini berada di area support, berada di area resisten ya. Ini berada di area resisten. Ketika berada di area resisten, tadi mana tadi ya?
Saya kasih, nah ini ketika berada di area resisten yang saya garis ini berada di area resisten. Kemudian perhatikan di ujung trennya, ketika sudah mulai berada di ujung tren, di situ ada candle berubah warna yang menutup candle sebelumnya. Secara karakter candle, konstruksi yang terbentuk dari candle sebelumnya, perhatikan ini naiknya luar biasa, merah, warna hijau, setelah hijau kuat, kemudian ada koreksi merah sedikit, ditarik lagi ke atas lagi, merah lagi, tapi hanya kecil, masih kuat buyernya. Perhatikan mulai dari buyernya tebal, kemudian sudah mulai ada penolakan seller. Perhatikan sesudahnya, candle yang awalnya tebal, bodinya makin berkurang. Artinya momentum dari buyer sudah mulai hilang, mulai berkurang di sana. Kemudian ada penolakan lagi di sana. Kalau ekor di atas ini penolakan sell, berarti makin panjang ekor ke atas, makin kuat potensi untuk turun. Setelah bodinya mulai berkurang, berikutnya sudah ada warna merah, tetapi belum kuat ya, masih kalah kuat dengan buyer. Berikutnya sudah ada warna merah, kemudian kembalikan ke hijau lagi. Kalau kita bandingkan hijau dengan hijau yang mulai terbentuk, ini makin mengecil, makin berkurang. Ketika sudah muncul engulfing berarti menutup sebelumnya, yang ditutup adalah warna hijau, yang menutup adalah merah. Maka bisa menjadi sinyal awal ini akan segera turun. Sinyal awal ini adalah segera turun. Perhatikan setelahnya, ini meskipun naik tetapi terkunci di area resisten ya, karena tidak di breakout. Ini ujung paling tinggi yang terdekat, ini ujung ekornya tidak mampu di breakout sampai di sana, coba naik lagi makin di bawah, ditutup makin di bawah resisten, peluangnya meskipun kita entry di sini kita masih kena floating, pada akhirnya kita profit banyak ketika betul-betul seller sudah mulai kuat di sana. Ini juga engulfing, namanya bearish engulfing. Bearish itu turun, engulfing itu menutup. Jadi yang menutup adalah candle turun, candle merah. Kalau yang menutup candle warna hijau namanya bullish engulfing, yang menutup candle bullish. Ya, peluangnya akan turun. Banyak, nanti silakan dibandingkan, jangan hanya fokus pada pola candle, tetapi lihatlah candle atau struktur candle yang terbentuk sebelumnya. Kemudian pola candle yang selanjutnya, yang ketiga adalah hammer. Hammer ini seperti namanya, hammer berarti palu. Palu ini logikanya kan di sini ada pemukulnya, di sini ada tangkainya. Jadi ini bukan berdekatan, antara titik buka dan tutupnya tidak berdekatan, sehingga bukan doji tetapi hammer, ada bodinya yang kelihatan, ekornya panjang di bawah, sehingga kalau kita logika ini tangkainya, pegangannya, ini pemukulnya gitu. Hammer ini sama jenisnya, hammer nanti ada 4 ya, ada 4 jenis hammer ini ya, sejajar atau sekelas dengan hammer, gambarnya seperti ini. Nanti ada banyak jenisnya, ada 4 yang intinya semuanya berada di area support dan resisten untuk validasinya atau untuk tingkat keakuratannya jika berada di area support maupun resisten. Nah, sekarang kita bahas di hammer apa saja yang ada di sana. Sekali lagi tadi saya sampaikan, hammer ini yang atau sejajar setara dengan ini, gambarnya hampir-hampir sama. Ini ada 4, jadi biar nanti kita bisa membedakan.